dijatuhkan, sekarang bangkit. Dulu dianggap musuh terisolasi, kini menjadi ancaman nyata. Iran, negara yang dulunya terjepit sanksi ekonomi, kini menantang kekuatan global dengan rudal canggih buatan ilmuwannya sendiri. Ini bukan kisah biasa, ini kisah kebangkitan yang membuat Amerika, Israel, dan NATO gelisah. Tahun 1979, Iran mengguncang dunia. Revolusi Islam menjatuhkan rezim Syah yang pro-Barat. Sejak saat itu, hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat memburuk drastis. Amerika Serikat menanggapi dengan serangkaian sanksi, memutus hubungan diplomatik, dan menjadikan Iran sebagai poros kejahatan. Tapi bagi rakyat Iran, ini adalah awal dari kemandirian. Sejak itu pula, Iran mulai membangun kekuatan militernya. Garda Revolusi Islam atau IRGC lahir bukan hanya sebagai penjaga revolusi, tapi sebagai kekuatan militer dan politik yang sangat berpengaruh. Dekade demi dekade, Iran dijatuhi embargo dari minyak, senjata, hingga teknologi. Tapi alih-alih menyerah, Iran bertahan, bahkan berkembang. Mereka membangun ekonomi dalam negeri, membentuk jaringan perdagangan rahasia, bahkan menggunakan teknologi kripto untuk menghindari larangan transaksi. Di saat negara-negara lain bergantung pada impor senjata, Iran justru memulai pengembangan senjata mereka sendiri. Dengan keterbatasan, mereka memaksa ilmuwan lokal untuk berpikir mandiri. Hasilnya, Iran mulai menciptakan rudal sendiri. Salah satu sosok penting di balik pengembangan rudal Iran adalah Hasan Tehrani Mokaddam. Ilmuwan militer ini dikenal sebagai Bapak Program Rudal Iran. Di tengah embargo, ia memimpin tim ilmuwan untuk menciptakan teknologi balistik dari nol. Hasilnya mencengangkan. Shahab 3, rudal balistik dengan jangkauan hingga 2000 km, bisa mencapai Israel. Sejil rudal 2 tahap berbahan bakar padat, jangkauan serupa tapi lebih cepat. Fateh 110, rudal presisi tinggi. Khaybar Shekan, rudal generasi baru yang bisa menembus sistem pertahanan Israel. Zulfagar dan Desful efektif untuk target pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Semua ini bukan hasil impor, tapi hasil kerja keras ilmuwan Iran di laboratorium rahasia mereka. Iran juga menguasai teknologi drone. Salah satu yang paling populer adalah Shahed 136, drone kamikaze yang menabrak target dan meledak. Rusia bahkan menggunakan model ini di Ukraina. Lalu ada Shahed 129 yang mampu melakukan pengintaian dan serangan udara dengan presisi. Biaya rendah tapi sangat mematikan. Drone ini dirancang sendiri oleh para insinyur Iran. Mereka menggunakan sistem panduan GPS, kamera termal, dan kecerdasan buatan. Iran tahu mereka tak bisa menang dengan jumlah, tapi mereka menang lewat strategi dan teknologi. Iran memperluas pengaruhnya bukan hanya dengan senjata, tapi lewat diplomasi dan jaringan milisi. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak semua mendapat dukungan dari Teheran. Di sisi lain, Iran memperkuat hubungan dengan Rusia dan Tiongkok, bahkan menandatangani perjanjian 25 tahun kerjasama ekonomi dan militer dengan Beijing. Iran juga menguasai Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman minyak dunia. Satu langkah Iran saja bisa mengguncang pasar global. Amerika Serikat menempatkan kapal induk dan pasukan di Teluk Persia. NATO pun memperluas kehadirannya di Timur Tengah. Tapi Iran tak gentar. Mereka bahkan meluncurkan latihan militer besar-besaran. Pesan mereka jelas, kami siap. Iran bukan lagi negara yang hanya bertahan. Mereka sekarang menyerang. Tidak dengan invasi, tapi dengan teknologi, taktik, dan aliansi. Kekuatan rudal dan drone mereka bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga pesan politik. Kami tak bisa diabaikan. Kini pertanyaannya, apakah dunia akan mencari jalan damai? Atau ini semua akan berujung pada konflik besar di kawasan yang sudah lama tegang? Tulis pendapat kamu di komentar. Apakah Iran sedang menuju masa kejayaan atau jurang konflik global?